Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Yang terhormat Ustaz Jihan Hafizullah Ta'ala selaku pemateri seminar pada pagi hari ini. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mandiri Yogyakarta sekaligus peserta seminar, dan tentunya yang kami banggakan teman-teman panitia seminar kepemimpinan yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita bacakan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kerahmatan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar kepemimpinan bersama dengan Ustaz Jihan Hafizullah Ta'ala. Dan juga tak lupa kita aturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau dan juga para sahabat dalam menyebarkan ajaran agama Islam, kita bisa merasakan indahnya iman sampai saat ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada seluruh teman-teman mahasiswa Stigma Yogyakarta selaku peserta seminar pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, akan kami bacakan terlebih dahulu rundown acara seminar pada pagi hari ini. Insyaallah saat ini kita sedang melaksanakan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kemudian nanti akan dilanjutkan langsung dengan acara inti kita, yaitu penyampaian materi oleh Ustaz Bagus Hayatul Jihad MPD selaku materi, di mana akan dilangsungkan seminar kepemimpinan sesi 1 yang akan berlangsung insyaallah sekitar 1 jam. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi istirahat selama 15 menit, dan akan dilanjutkan seminar sesi 2. Insyaallah estimasi waktunya juga 1 jam, baru kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab, dan kemudian kita tutup acara seminar tersebut. Namun sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu biografi atau riwayat hidup dari pemateri kita pada pagi hari ini. Daftar riwayat hidup pemateri kita pada pagi hari ini dengan nama Ustaz Bagus Hayatul Jihad. Lahir di Gresik tanggal 13 Oktober 1990. Status perkawinan alhamdulillah sudah menikah ya? Sudah. Alhamdulillah sudah menikah. Sudah laku. Kemudian alamat di Purwosari RT 2 RW 12 Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian riwayat pendidikan perguruan tinggi beliau menempuh jenjang S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan pendidikan agama Islam dan lulus tahun 2014. Kemudian jenjang S2 di International Islamic University Malaysia dengan mengambil jurusan Teaching of Islamic Education dan lulus tahun 2018. Dan saat ini tengah mengambil jenjang S3 di International Islamic University Malaysia juga, dan juga mengambil jurusan Teaching of Islamic Education. Kemudian saat ini juga beliau sedang mengambil kegiatan atau menjabat sebagai yang pertama Mudir Bidang Akademik Perguruan Tinggi Madani, meliputi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Stigma Yogyakarta dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani atau STIKES Yogyakarta. Kemudian beliau juga merupakan dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Sejarah Pemikiran Islam, Bahasa Inggris di Stigma, dan juga dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di STIKES. Kemudian beliau juga merupakan penceramah tetap di Masjid Jami Al-Qomar, Purwosari, Laweyan, Surakarta. Demikian adalah biografi singkat dari pemateri kita pada pagi hari ini, Ustaz Bagus Hayatul Jihad MPD Hafizullah Ta'ala. Dan insyaallah kita akan segera langsungkan seminar sesi 1 yang akan
yang akan disampaikan langsung oleh pengantar kita Ustaz Bagus Hayatul Jihad. Kepada Ustaz Bagus Hayatul Jihad Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi al-mab'utsu bid-dinil qawim wal manhajil mustaqim arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih yang kami sampaikan sebesar-besarnya kepada kerja keras panitia di sini dalam penyelenggaraan seminar kepemimpinan yang berbasis Islam. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman dari mahasiswa yang alhamdulillah pada pagi hari ini menyempatkan untuk hadir dan kita sama-sama menuntut ilmu, kita berdiskusi bagaimana konsep kepemimpinan di dalam Islam. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya di sini alhamdulillah sekali diberikan kepercayaan untuk diundang menjadi pemateri yang masya Allah dengan judul yang sangat istimewa. Sebelum kita masuk ke materi juga, alhamdulillah juga tadi ada sedikit promosi, di mana tadi sudah sangat jelas karena ini live, tentu sebagai pemangku kebijakan di bidang akademik perguruan tinggi Madani yang langsung di bawah naungan Yayasan Majelis Ansarul Islami Yogyakarta, maka di sini akan kami sampaikan kita memiliki dua perguruan tinggi. Yang pertama di bidang kesehatan, kemudian yang kedua di bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman semuanya tidak menutup kemungkinan yang masya Allah yayasan kita, Yayasan Majelis At-Turas Al-Islami telah berkomitmen untuk apa? Untuk mendirikan universitas. Jadi sekolah tinggi yang ada ini diantaranya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani dan juga Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani akan kita merger menjadi satu universitas. Jadi kami mohon dukungannya semuanya, baik itu dari mahasiswa, dari pemirsa semuanya, dari teman-teman semuanya, dari para asatid dan lain sebagainya, dari wali santri, kemudian dari wali mahasiswa. Kenapa? Karena ini termasuk proyek yang begitu besar dan masya Allah nilai dakwanya sangat luas sekali. Karena apa? Yayasan kita yang sudah berdiri begitu lama akan mendirikan universitas yang bukan hanya sekedar fokus di bidang agama atau kesehatan, bahkan kita akan lebih luas lagi fokus terhadap ilmu-ilmu yang lain, disiplin-disiplin yang lain. Di antaranya nanti ada teknik, baik itu arsitek, Islamic architecture, kemudian ada teknik sipil, kemudian apa? Islamic economy, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan ulumul Quran dan juga tafsir. Kemudian ada lagi IT. Jadi pemirsa semuanya, teman-teman mahasiswa, ini program dakwah yang sangat besar. Kenapa? Dakwah kita harus selalu meningkat. Bukan hanya di jenjang sekolah menengah saja, tapi jenjang perguruan tinggi juga harus kita warnai dengan manhaj salaf. Harus kita warnai dengan ilmu-ilmu yang masya Allah, ilmu-ilmu Islami yang selalu menggandeng dalam kehidupan kita. Makanya di dalam akademik ada Islamization of knowledge. Disiplin ilmu apapun, entah itu di kesehatan, entah itu nanti di teknik, entah itu nanti di ekonomi, entah itu nanti di pendidikan, jangan sampai lepas daripada
apa? Kaidah-kaidah Islam. Jangan sampai lepas daripada koridor-koridor Islam. Disitulah kenapa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Semuanya akan tercakup, atau Islam melingkupi semua aspek. Nah, oleh karena itu program besar kita, jadi teman-teman semuanya mohon dukungan, doa, baik itu secara materi ataupun non materi, mohon dukungannya untuk terrealisasinya universitas kita. Alhamdulillah kita juga sudah memiliki nama, dan insya Allah bulan Februari akan kita ajukan. Kemudian di bulan Juni atau Juli semoga izin itu biiznillah bisa turun sebagai Islamic University bin Baz. Jadi ini di sini kita ada kata Islamic karena dari awal kita tentu bukan hanya sekedar universitas secara umum, tapi nilai-nilai Islam kita tanamkan. Nah, ada kata Islamicnya. Kalau hanya universitas Islam itu belum tentu dia Islami. Karena kata Islamic di sini mencakup semua aspek daripada Islam itu sendiri, baik secara sifat, perilaku, fisik, bangunan, tata cara, tata kelola, manajerial dan lain sebagainya itu secara Islami. Bukan hanya Islam saja, tapi Islami. Jadi ketika kita bilang Islami, itu semua aspek akan tercakup. Jadi saya ulang lagi, alhamdulillah namanya itu adalah Islamic University bin Baz. Dan doakan semoga tahun ini kita bisa merealisasikan itu, dan teman-teman semuanya, pemirsa semuanya bisa memanfaatkan wadah yang sudah disiapkan oleh Yayasan Majelis As-Turras Al-Islami dengan tidak lain yaitu untuk memperluas dakwah Islam dengan manhaj salafus soleh. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, teman-teman mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini seminar ini yang Masya Allah memiliki tema yang begitu bagus, yaitu temanya apa? Membangun konsep kepemimpinan dalam Islam. Ini general, konsep yang general, karena kepemimpinan Islam itu konsepnya sudah baku, sudah jelas. Jadi konsep-konsep itu semuanya sudah ada, tapi kita lakukan atau tidak, kita realisasikan atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Makanya judul-judul lain itu muncul. Apa benar konsep Islam itu konsep kepemimpinan yang paling baik? Kalaupun itu paling baik, kenapa sekarang tidak diadopsi? Itu pertanyaan yang besar. Apa benar kepemimpinan dalam Islam itu bisa memajukan dunia, bisa memajukan semua lini daripada dunia ini? Itu pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Kalau memang iya, buktinya mana? Apakah negara-negara Islam yang memiliki konsep Islam itu bisa menguasai dunia, bisa mengatur dunia ini dengan secara baik? Itu jawabannya sebenarnya ada di para mahasiswa-mahasiswa sekarang. Karena mahasiswa itu sebagai agent of change. Agent daripada perubahan. Perubahan tata kelola yang sekarang, perubahan kepemimpinan yang sekarang itu ditentukan nanti oleh mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi menuntut ilmu. Jadi teman-teman semuanya, ini pertanyaan besar. Sebelum kita menuju ke lebih detailnya lagi, sebelum kita menuju ke definisi, konseptualisasi, spesifikasi, kemudian kekhususan daripada itu sendiri, kemudian kualifikasinya apa, itu banyak sekali. Bahkan yang sudah kita highlight di sini, kita garis bawahi di sini, ada 7 poin penting ketika kita membahas bagaimana kepemimpinan di dalam Islam. Sangat detail. Kemudian belum lagi nanti kita kaitkan dengan institusi kita. Ada di sini educational institution. Kita institusi pendidikan. Khususnya Islamic education. Pendidikan agama Islam, bukan pengajaran. Jadi sekali lagi biar kita pahami semuanya sebelum kita masuk kepada materi kita, bagaimana kita ini menjadi edukator. Bukan hanya how to teach, bukan hanya bagaimana kita mengajar, tapi how to educate our students.
Bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita mendidik mendidik murid-murid kita, mendidik santri-santri kita, mendidik mahasiswa-mahasiswa kita sesuai dengan Islamic education, sesuai dengan koridor pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman semuanya, ini waktunya tidak banyak, hanya 1 jam, dan ini sudah berjalan setengah jam. Jadi saya dipesan oleh moderator, karena ini kita buat seperti talk show, ada feedback, ada tanya jawab, tidak serta-merta 1 jam terus kita materi setelah itu istirahat, tidak. Silakan nanti kalaupun ada teman-teman yang ingin menyangga, ingin memberikan usulan, ingin bertanya, silakan kita buka. Sebagaimana tadi yang moderator bilang atau pembawa acara tadi bilang, silakan dari teman-teman atau mau menyangga atau berbicara di sini. Itu tidak menutup kemungkinan. Silakan. Kita pengen tahu sedalam apa mahasiswa-mahasiswa kita. Karena di sini tentu saya sebagai mudir di bidang akademik, wakil mudir di bidang akademik. Jadi ketika teman-teman di sini show up atau ada pertanyaan atau ada sanggahan, silakan dikeluarkan, silakan dibicarakan. Dan ini juga sebagai wadah untuk promosi kalian. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan apa tidak? Silakan. Karena ini sudah setengah jam. Tadi startnya kita pukul 8, sekarang sudah pukul 9. Ini baru muqaddimah. Jadi kenapa saya kaget? Waktunya berapa jam, Ustaz? Cuma 2 jam. Oh, ternyata cuma 2 jam. Nah, seperti itu. Karena ketika kita membahas kepemimpinan dalam Islam, itu rentetannya sangat panjang sekali. Bahkan 2 jam ini kita hanya berbicara tentang konsep saja. Belum nanti kita berbicara tentang sejarah. Bagaimana histori daripada Islamic leadership dalam akademik seperti itu. Karena sangat dalam sekali. Tanpa memahami histori itu sendiri, kita tidak akan tahu esensi atau konsep daripada Islamic leadership di zaman dulu, kemudian kita terapkan di zaman sekarang. Kita bersaing dengan Barat, kita bersaing dengan orang-orang di luar Islam, yang mana mereka juga memiliki konsep kedisiplinan yang tinggi dalam leadership, dalam kepemimpinan. Itu sebagai bukti nyata sekarang. Karena orang melihat itu sekarang, apa yang terjadi sekarang, present, hari ini, sekarang ini. Apakah ada negara-negara kita yang memiliki konsep kepemimpinan secara Islami yang mengatur seluruh dunia ini? Tentunya apa? Belum. Saya bilang tidak, itu belum. Mungkin suatu saat nanti akan terbangun kembali bagaimana konsep-konsep Islamic leadership ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, khususnya di luar daripada kehidupan sehari-hari, pada masyarakat umum. Silakan, ada pertanyaan tidak? Kalau ada, silakan. Nanti ada door prize dari panitia. Oh ya, silakan. Ini satu pertanyaan dulu untuk pemanasan kita pada pagi hari ini, biar tidak terlalu tegang. Silakan. Bismillah, nama saya Umar. Saya dari Generasi 3. Pertanyaan saya adalah, bagaimana konsep kami belajar tentang sejarah atau konsep sejarah? Ini kami ditanya, kapan lahirnya kemakmuran? Kapan terjadinya proses kemajuan tersebut pada kejadian tersebut? Kami bisa menjawabnya, akan tetapi kami sendiri
menghafal. Kalau ditanya saya bisa tetapi saya tidak benar-benar memahami apa itu ekspresinya. Jadi apa yang sebenarnya adalah apa yang membedakan antara memahami konsepnya dengan menghafal sejarahnya atau materi tersebut. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Saudara Umar Hafizahullah memberikan pertanyaan yang sangat bagus, yaitu antara konsep ketika beliau menghafal, karena tentu pesantren itu, karena kita di sini mahasantri, kita memiliki pesantren mahasiswa, jadi tidak lepas daripada apa itu hafalan. Kemudian kita kaitkan dengan histori atau sisi sejarah. Ketika kita menghafal Islamic history, sejarah-sejarah Islam, maka lebih bagusnya seperti apa? Apakah hanya cukup kita membaca dan menghafal, kemudian apakah kita perlu menindaklanjuti itu sebagai konsep, kemudian kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Jadi teman-teman semuanya, mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, di sini konsep kepemimpinan, khususnya Islamic history yang berkaitan dengan leadership, itu sudah sangat sering sekali dibahas oleh para ahli. Sangat sering sekali. Karena apa? Bagaimana kalau kita menginjak atau melihat flashback kembali kepada histori, khususnya pada kepemimpinan Islam, itu sangat mencengangkan. Itu sangat, Masya Allah, sangat menginspirasi, sangat inspiratif bagi kita di sini sebagai mahasiswa. Jadi teman-teman semuanya, apa itu hanya perlu cukup kita hafal? Tentu tidak. Apakah hanya hafalan itu sudah mewakili kalau kita itu sudah belajar sejarah berkaitan dengan kepemimpinan, kemudian kita sudah bisa mendapatkan konsep, kemudian bisa kita terapkan? Tentu tidak. Di sini ada telaah. Setelah kita membaca dan kita menghafalkan, itu ada telaah, ada renungan di situ, ada esensi, ada sesuatu di balik daripada histori itu. Di balik sejarah itu ada sesuatu. Jadi teman-teman semuanya, saya kasih contoh. Kita membaca sejarah tentang Nabiullah Muhammad SAW, apakah itu hanya cukup satu kali? Tentu tidak. Membaca satu kali itu belum bisa mewakili kita untuk memahami suatu perkara. Jelas ketika wahyu pertama kali diturunkan, kata Iqra, apakah cukup sekali diucapkan? Tentu tidak. Kata membaca di sini Iqra itu maknanya sangat dalam sekali. Para ahli tafsir, kemudian tafsir kontemporer juga menjelaskan, Iqra di sini sangat mendalam. Setelah membaca kita mentelaah, menghayati, kemudian mengobservasi, meneliti. Setelah meneliti nanti kita barulah bisa keluar konsep daripada apa yang kita teliti. Kemudian ada trial, kita coba, kita terapkan itu. Kemudian nanti ada error, apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita perbaiki daripada konsep itu. Setelah itu barulah ada perbaikan dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman semuanya, khususnya mahasantri kita, bahkan para mahasiswa-mahasiswa yang di luar juga, dan alhamdulillah kita sangat bangga di sini. Jadi Mas Umar memberikan pertanyaan yang sangat bagus karena dikaitkan dengan konsep kita di sini. Jadi saya ulangi lagi, konsep kita di sini sebagai universitas nantinya yang berbasis pesantren, murni berbasis pesantren. Jadi sebagai contoh juga, ini karena tadi pertanyaan yang sangat bagus yang berkaitan dengan history dan leadership. Jadi gini, kalau kita flashback history, sirah, sejarah daripada perguruan tinggi itu sendiri, sejarah daripada universitas-universitas itu sendiri. Perguruan tinggi itu yang pertama kali ada perguruan tinggi apa? Dari umat Islam itu sendiri. Bukan Oxford, bukan kampus-kampus di luar negeri yang sebegitu besarnya. Tidak. Mereka bukan pioner di bidang perguruan tinggi. Mereka bukan pioner di bidang pendidikan tinggi. Mereka bukan pioner konsep dormitory. Mereka bukan penggagas konsep pesantren untuk perguruan tinggi. Tidak. Tapi apa? Umat Islam yang menjadi pioner dalam itu.
Makanya dalam sejarah ada namanya Dark Age dengan Golden Age. Harusnya teman-teman sudah tahu karena sudah sering saya ungkap di kelas. Karena sejarah pendidikan Islam masuk di antaranya bagaimana leadership di situ, bagaimana kepemimpinan zaman dulu yang mewakili negara-negara Islam untuk maju memiliki universitas yang bagus sesuai dengan konsep pesantren. Jadi Barat saat ini mereka mengkonsumsi bagaimana konsep perguruan tinggi berbasis pesantren. Kemudian apa? Mereka revisi, mereka adopsi sesuai dengan kebutuhan mereka. Makanya kampus-kampus besar sekarang itu mereka memiliki asrama. Tentunya asrama ini berbeda dengan asrama yang seperti kita lakukan sekarang. Asrama mereka cenderung bebas. Yang terpenting itu apa? Mahasiswa bisa tinggal di dalam lingkup pendidikan, lingkup pengajaran, lingkup universitas. Tapi program khusus untuk pesantrennya, untuk dormitorinya, untuk asramanya, untuk mahalanya itu tidak ada. Hanya sekedar basic dalam program tersebut. Berbeda dengan kita. Kita memilih program yang Masya Allah sekali. Ada tarbiyah, ada ibadah, ada bahasa, ada tahfidzul Quran. Itu yang Masya Allah sekali di sini. Bahkan daripada di luar akademik itu tadi, di luar kelas kita, di luar perguruan tinggi kita, dengan adanya pesantren, itulah wadah kalian untuk bagaimana menghayati bagaimana sejarah itu muncul, bagaimana sejarah pesantren itu muncul di universitas, di perguruan tinggi. Justru itu menjadi lahan teman-teman semuanya sebagai mahasiswa di sini. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk aktif, bukan hanya sekedar wah saya tidak terima di asrama seperti ini, wah di asrama saya terkekang dengan peraturan. Oh tidak. Berarti educational Islamic history-nya dia kurang. Bukan saya bilang tidak ada, berarti beliau kurang. Perlu belajar lagi, perlu membaca sejarah. Dan itu lagi bukan hanya sekedar membaca, tapi ditelaah. 1, 2, 3 kali membaca tidak masalah. Hal itu tidak bertentangan dengan pertama kali turunnya wahyu, yaitu baru saja dari kata Iqra. Ini kita bahas 1 hari saja mungkin tidak cukup. Karena tafsir daripada kata Iqra itu Masya Allah mendalam sekali apabila kita kaitkan dengan sisi akademik. Belum lagi ada Islamic education-nya, itu sangat dalam sekali. Dan itu sudah dilakukan di Barat. Satu masalah saja di Barat, satu saja itu bisa menghasilkan konsep yang sangat dalam. Mereka mempelajari suatu perkara. Dan apabila kita rujuk dengan wahyu yang salah satunya menjadi visi misi Universitas Besar Islam, yaitu Iqra sampai 5 ayat itu Masya Allah ketika itu menjadi visi misi hidup kita, itu kita akan menjadi seorang yang apa? Mujtahid, orang yang bisa mengambil keputusan, orang yang bisa memberikan fatwa. Kenapa? Karena mendalam sekali ketika kita mengamalkan wahyu pertama ini. Tidak main-main, sangat dalam sekali. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman semuanya berkaitan dengan konsep histori itu jangan sampai sekali saja jenengan teman-teman semuanya mempelajari itu. Jangan cuma 1 kali, apalagi itu membaca. Tolong diulang berkali-kali. Karena apa? Di dalam histori itu sendiri para ahli sudah menjelaskan, banyak para ulama kita juga menjelaskan apa? Mereka lebih suka belajar sejarah. Karena di dalam sejarah itu mengandung arti yang sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Dan ingat, peristiwa suatu pun peristiwa ya, peristiwa apapun itu, kalau peristiwa itu tidak besar, tidak akan pernah menjadi suatu sejarah. Ini konsep. Jadi ketika ada sejarah, berarti peristiwa itu peristiwa yang sangat besar. Makanya banyak sekali para ahli sejarah menjelaskan mereka suka, mereka senang ketika mempelajari sejarah. Karena makna dari esensi daripada sejarah itu akan melahirkan banyak ilmu, banyak disiplin. Contoh,
sejarah Nabiullah Muhammad SAW. Kita tidak jauh-jauh ya di situ. Bahwa bahkan satu maudhu kita, satu tema kita saja, kepemimpinan dalam Islam, itu kita belajar dari sejarah Nabiullah Muhammad SAW. Sepenggal dari faedah, manfaat, sisi lain daripada history of our Prophet Muhammad SAW apa? Ada kepemimpinan beliau. Itu saja. Itu sudah pertama dari segi kepemimpinan. Kemudian dari bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang apa? Apa? Ada yang tahu? Yang tidak bisa dikalahkan sampai pada saat ini dalam bidang disiplin ilmu apa? Yang sekarang hampir semua fakultas besar memiliki jurusan ini. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Nabiullah Muhammad SAW. Yaitu apa? Bidang psikologi. Apalagi kalau kita lebih masuk lagi ke Islamic psychology, itu Masya Allah, bapak psikologi yang di barat, yang banyak sekali ada Sigmund Freud dan lain sebagainya, teori-teori psikologinya seperti itu, semuanya tidak ada yang bisa menyaingi bagaimana Nabiullah Muhammad SAW menjadi ahli psikolog. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau dalam segi konsep apapun. Itu baru satu histori Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian dari segi kepemimpinan beliau, bagaimana beliau begitu tegas dalam memimpin, bagaimana beliau begitu bagus berkomunikasi terhadap bawahan-bawahan beliau, terhadap para sahabat, terhadap para masyarakat, terhadap para pemimpin-pemimpin negara yang lain. Bagaimana beliau, bagaimana seni beliau dalam berkomunikasi, bagaimana seni beliau dalam memimpin, bagaimana seni beliau dalam memberikan arahan, bagaimana seni beliau dalam menegur. Karena pemimpin tidak lepas dari apa? Sebagai orang yang menegur. Bagaimana Rasulullah SAW setiap kali menegur sahabat itu dengan hati. Itulah kenapa Nabiullah Muhammad SAW sebagai apa? Leader, top of leader. Gak ada di dunia ini yang mengalahkan kepemimpinannya Nabiullah Muhammad SAW. Tidak ada. Beliau adalah top of leader. Tidak ada yang bisa mengungguli beliau. Kemudian bagaimana Nabiullah Muhammad SAW memberikan punishment. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW memberikan reward kepada para sahabat. Ketika Nabiullah Muhammad memberikan hukuman kepada para sahabat, apa? Cenderung legowo. Cenderung para sahabat suka menerima. Dan inilah seninya dalam kepemimpinan. Tolong slide-nya dilanjutkan. Nah, coba dari slide sini itu semuanya sudah mencakup. Dari slide pertama dengan gambar itu, bagaimana menjadi leadership. Bagaimana kata leadership itu benar-benar mencakup keseluruhan. Dan itu tidak lain yang sebagai role model kita, role model terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada berapa kata di situ? Pelebaran daripada kata kepemimpinan, atau yang sekarang kita sebut leadership. Karena dalam Islam sendiri nanti ada kata amir, ulil amri, ada kata khilafah, khalifah, dan lain sebagainya. Tapi kita menjadi mengkerucut lagi lebih satu kata, yaitu leadership, kepemimpinan. Dan itu memiliki makna yang begitu dalam. Di situ ada kata teaching, sharing, development, understanding, personal, lifestyle, purpose life, perspektif. Kemudian apa? Well-rounded. Ada yang tahu arti kata well-rounded di sini? Kemudian apa? Total force. Kemudian learning, change, sebagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, perubahan. Nah, disitulah seninya dalam kepemimpinan. Semuanya ada di satu gambar ini. Jadi kenapa saya buat konsep seperti ini? Coba kalian telaah. Kemudian dari ini kita arahkan kepada Islamicnya, Islamic of knowledge daripada ini itu apa? Coba. Ini tantangan bagi teman-teman semuanya. Karena
kita jangan sampai orang di luar daripada konsep kepemimpinan Islam ini melihat kita, kita ini orangnya kolot, kita ini orangnya kuno, karena kita hanya terpaku kepada Islam. Oh tidak, itu salah. Justru refleksi daripada kalian belajar Islam di sini, belajar Al-Quran, dalil, tafsir, usul, baik itu hadis, fiqh dan lain sebagainya. Coba kalau kalian terapkan, tidak ada kurangnya kalian belajar di sini. Semuanya ada. Total force, of course, kita di sini totalitas. Kita belajar Islam totalitas. Kita sebagai pemimpin harus totalitas. Tidak bisa menjadi pemimpin itu setengah-setengah. Sebagai leadership, sebagai seorang leader, kalau kita tidak totalitas di sini, maka apa? Sangat susah untuk menggerakkan bawahan kita. Sebagai contoh, ketua BEM di sini, ketika dia hanya setengah-setengah, contohnya ya, misalnya hanya pagi saja beliau controlling atau nyapa teman-teman, kemudian setelah itu siang, sore, malam beliau menghilang. Apa itu akan efektif dalam pengerjaan masalah-masalah yang ada di universitas? Tentunya tidak. Ada masalah-masalah urgent, ada masalah-masalah di luar jam kalian belajar, di luar jam kalian di jam akademiknya, yaitu ada jam-jam malam. Nah, makanya dituntut kita sebagai total force. Kita sebagai fighter di sini. Dan ingat, sebagai seorang leader, kita kembali kepada konsep Islam. Sebagai seorang pemimpin, itu bukan hanya memimpin daripada dirinya sendiri atau apa? Bukan hanya memimpin ketika kita menjadi pemimpin, tapi tidak. Di sini ada self di sini. Makanya di sini coba cari. Ada kata lifestyle. Lifestyle di sini itu kembali kepada diri kita. Sejauh mana kita bisa mengontrol diri kita. Sehingga apa? Lifestyle kita ini akan menjadi role model di sekeliling kita. Nanti di season kedua saya akan tantang teman-teman. Dari Al-Quran itu ada spesifik 3 ayat yang menjelaskan tentang totalitas seorang pemimpin. Baik untuk dirinya sendiri, untuk komunitas, kemudian untuk masyarakat umum. Ada 3 poin dalam kepemimpinan, 3 ranah. Pertama diri sendiri, kemudian apa? Komunitas, kemudian untuk masyarakat umum. Itu sebagai contoh yang jelas untuk saat ini. Kalau seandainya kita di sini sebagai mahasiswa, kita sebagai hamba Allah, kalau kita tidak bisa menjadi leader, tidak bisa menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi motor penggerak untuk diri kita sendiri, mustahil kita akan membangun apa? Komunitas yang sehat. Itu mustahil. Semua mulai dari diri kita sendiri. Setelah itu apa? Komunitas kita bangun. Contohnya apa? Komunitas kita di sini. Komunitas kita di perguruan tinggi kita. Komunitas kita sebagai mahasantri. Komunitas kita di pesantren kita. Setelah itu barulah kita keluar. Karena ingat, sekali lagi, tridharma pendidikan tidak boleh terlepas daripada diri kita sebagai mahasiswa. Itu tidak bisa terlepas. Mungkin teman-teman yang baru datang belum sempat detail saya sebutkan tentang tridharma pendidikan, atau mungkin sebelumnya hanya sekedar sekilas saja. Jadi tridharma pendidikan ini wajib untuk semuanya, bahkan untuk sebagai edukator, untuk sebagai teacher, untuk sebagai student, baik itu student secara akademik dan juga pesantren, itu wajib ada namanya tridharma pendidikan. Bahkan kalau kita kembali ke konsep Islam, itu jelas, itu semuanya sudah ada. Kita hanya menyampaikan trennya aja sekarang saat ini. Pertama apa? Pengajaran. Dari zaman dulu sudah ada. Bahkan pertama kali Nabi Adam diciptakan itu sudah ada pengajaran di situ. Ada pembelajaran di situ. Kemudian ketika Nabi Adam diturunkan di bumi, sudah ada di situ ada pengajaran. Bagaimana Allah SWT mengajarkan Nabi Adam? Apa yang pertama kali diajarkan?
oleh Allah SWT kepada Nabi Adam? Kalian harusnya tahu itu. Setelah pengajaran, yang kedua apa? Ada yang tahu? Penelitian. Jelas dari kata Iqra itu sendiri sangat dalam sekali. Di antaranya penelitiannya ini masuk salah satu daripada wahyu pertama ini. Kita meneliti bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki memiliki nalar yang kuat untuk beristihad kalau kita tidak dilatih untuk meneliti. Tentunya tidak akan bisa. Bagaimana beristihad? Yaitu apa? Dengan kita meneliti. Makanya di sini tidak menutup kemungkinan, bahkan diwajibkan para mahasiswa ini melakukan penelitian. Dan ini menjadi nilai plus kalian nanti. Bahkan silakan para mahasiswa di sini, teman-teman semuanya, hubungi, meng-hire dosen-dosen kalian untuk kalian ajak berkolaborasi untuk meneliti. Karena ingat, kalian kedudukannya di sini sebagai mahasiswa, bukan hanya pelajar, bukan sekolah menengah loh kalian. Kita di sini memposisikan diri sebagai mahasiswa. Karena apa tadi? Kita akan menjadi leader. Mahasiswa akan menjadi leader. Kalau tidak dilatih dari sekarang, tentu sangat susah sekali nanti ke depan ketika kita di luar daripada komunitas. Nah, seperti itu jangkauannya. Kemudian yang terakhir, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Coba dari 3 poin ini saja kita sudah mengkaitkan dengan kepemimpinan di dalam Islam. Ada pengajaran itu termasuk pengkayaan diri sendiri. Itu yang pertama. Dari pengajaran itu kita bisa memperkaya diri. Bahkan dalam suatu nas disebutkan apa? Umar radhiyallahu an menyebutkan apa? Jangan lupa sebelum melakukan sesuatu itu untuk mempelajari itu. Jadi mempelajari dulu, kita pelajari ilmunya. Teman-teman di sini pengajaran, kita pelajari sebanyak-banyak ilmu yang kita dapatkan di perguruan tinggi. Kemudian dari ilmu itulah kemudian menjadi bekal kita untuk meneliti. Masuk lagi lah ke leadership. Meneliti itu tidak bisa langsung di komunitas luas, tapi di komunitas internal dulu lebih baik. Nah, setelah di komunitas, persis seperti konsep leadership, kepemimpinan dalam Islam, pengabdian masyarakat. Tentu menjadi seorang pemimpin tidak cukup memimpin diri sendiri, memimpin komunitas, tapi ada memimpin masyarakat luas. Nabiullah Muhammad SAW diutus untuk apa? Menjadi pemimpin semua umat, memimpin semua makhluk hidup. Bahkan bagaimana kita berakhlak dengan orang non-muslim saja diajarkan ketika kita menjadi seorang pemimpin yang berbasis Islam. Itu sangat jelas sekali. Kemudian apa? Bagaimana kita memperlakukan tanaman. Itu sangat jelas sekali di konsep kepemimpinan Islam itu ada. Karena itu holistik sekali, luas. Kata kepemimpinan dalam Islam ini sangat luas sekali. Bahkan kepemimpinan sekarang yang dikonsep oleh Barat itu jauh lebih sempit daripada kita. Karena apa? Mereka di poin yang terakhir, jadi ada beberapa ahli itu menyebutkan konsep kepemimpinan itu ada 4 poin. Kemudian dari 4 poin itu di breakdown menjadi 7. Nah dari 7 ini, semua dari 4 kemudian menjadi 7, semuanya dikatakan tidak lengkap. Karena apa? Mereka tidak memiliki konsep leadership di dalam Islam. Yaitu apa? Selalu berkomitmen dengan nilai-nilai kebenaran dan juga nilai-nilai ilahi. Nilai-nilai wahyu tidak bisa kita sisihkan. Dan ingat, wahyu kita, wahyu yang sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW yang berbentuk Al-Quran itu, kemudian hadis juga, wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad, itu tidak boleh lepas daripada situ. Kenapa saya konsep dengan bahasa yang lebih luas, tidak hanya dengan bahasa pesantren kita. Jadi konsep kepemimpinan kita itu sangat luas.
dan tidak lepas daripada komitmen kita setiap kali menjalankan konsep-konsep kepemimpinan itu, jangan sampai keluar daripada koridor-koridor Islam. Itu jangan sampai, karena itulah yang akan membuat kita menjadi pemimpin yang berakhlak dan tidak buta terhadap dunia. Jelas? Ada pertanyaan sebelum sesi pertama ini ditutup, karena tinggal 2 menit sebelum kita istirahat dan menginjak sesi yang berikutnya. Oh, silakan. Ada pertanyaan? 9.15 ini. 9.15. Oh, enggak apa-apa ya. Nama saya saya ingin menanyakan bagaimana caranya kita. Panggilannya siapa? Bagus. Oh, Bagus. Sama kayak nama saya, Bagus. Kayak orangnya Bagus. Bagaimana caranya kita untuk menimbulkan konsep kepemimpinan yang sama seperti Nabi Muhammad ataupun kali terdahulu pada zaman sekarang yang sudah dimanjakan oleh kemajuan teknologi. Mungkin itu aja. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena kita berada di dunia modern, globalisasi, semuanya berkaitan dengan digital, semua berkaitan dengan hal-hal yang berbau elektronik, sosial media, internet, semuanya berkaitan dengan dunia digital. Dan bagaimana kita menumbuhkan konsep-konsep itu, bagaimana kita melakukan konsep-konsep itu. Bahkan cenderung beberapa teman-teman yang memang beliau hanya memandang sebelah mata bagaimana Islam, itu mereka memandang Islam itu tidak modern. Islam itu jauh dari kata teknologi. Dan bagaimana untuk menimbulkan, ketika ada timbul rasa demikian, bagaimana konsep ini bisa kita jalankan? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti dikasih door prize. Silakan, karena ini pertanyaan yang sangat membangun. Ini relevan dengan dunia kita saat ini, sangat relevan. Silakan teman-teman, coba dari mahasiswa, telaahnya seperti apa, analisisnya seperti apa. Karena tentu kalian ini, kalau zaman saya dulu belum secanggih kalian. Ketika saya S1 dulu belum, Android waktu itu belum muncul. Sekarang kalian sudah di era teknologi. Kalau di sini bilangnya 5.0. Udah 5 sekarang, bukan 4 ya. 4.0 apa 5.0 sekarang? Masih 4 ya. Sebentar lagi jadi 5 kan. Nah, coba di era yang seperti ini. Jadi gini, ini sebagai, saya kembalikan ke konsep awal, yaitu konsep kepemimpinan di dunia akademik, karena kita di sini notabene sebagai mahasiswa. Coba bayangkan kalau kita ini berkompetisi dengan kampus-kampus lain. Kita berkompetisi dengan kampus yang notabene mereka benar-benar modernisasinya sangat tinggi. Modernisasinya bukan hanya di bidang keilmuan, tapi penunjang daripada ilmu itu sangat tinggi sekali. Kemudian di situ ada kata internasionalisasi. Ingat, bukan hanya modernisasi, tapi internasionalisasi. Ini yang harus kalian pegang. Modern, iya, kita sampai saat ini bisa melakukan hal-hal modern, tapi internasionalisasi ini yang harus kita garis bawahi. Nah, terus bagaimana konsep-konsep Islam ini dalam menghadapi hal demikian? Ada yang bisa jawab? Karena ini pertanyaan yang bagus. Jadi saya ingin tahu teman-teman sejauh mana memahami itu. Kalian hidup di dunia ini loh. Kita belum memikirkan sampai internasionalisasi ya. Kita masih memikirkan untuk sampai modernisasi saja. Makanya ini tepat ya, sebenarnya pertanyaan ini tepat karena kuliah saya berkaitan dengan teaching method. Jadi fokus saya berkaitan dengan teaching method. Jadi tools atau alat pembantu untuk pendidikan kita ini sejauh mana, sebagus apa. Nah, silakan ada yang bisa jawab. Justru ini akan menjadi acuan ya, Masya Allah, ketika ada teman-teman yang bisa memetakan, kemudian mendeskripsikan, kemudian membuat analisis dan mengkonsep bagaimana kita berhadapan dengan modernisasi, kemudian internasionalisasi pada saat ini.
Silakan. Silakan. Panitia diambilkan ini mic-nya. Ini mahasiswa yang semester 7. Ya, Masya Allah, ini kali kedua saya bertatap langsung dengan beliau. Ya, kali ketiga mungkin ya. Oh, kedua, ya, kali kedua. Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Saputra, semester 7. Alhamdulillah, sebentar lagi sedikit lagi. Kita langsung aja ya, biar sekitar waktu. Menurut saya itu secara pribadi pengaruh dari teknologi itu sangat dahsyat. Kenapa bisa dibilang gitu? Kita bisa ini pengalaman aja dari dakwah seperti kejadian yang ada di Lombok kemarin tentang pemotongan video. Dengan pemotongan video itu bisa memprovokasi masyarakat sampai melakukan demo. Itu bukan disebar melalui surat bersurat, tapi melalui teknologi dari WhatsApp sampai menimbulkan provokasi yang begitu besar. Nah, Nabi SAW pernah dahulu itu ketika dia berdakwah, dia bukan hanya menyampaikan secara sirriyah, tapi secara jahriyah, secara terang-terangan. Dan secara terang-terangan salah satunya adalah yaitu langsung menuju ke kerumunan orang Yahudi untuk menyampaikan dakwah secara langsung, terjun secara langsung ke medan tersebut. Nah, sekarang kita kan medannya di era teknologi. Nah, di era teknologi mau tidak mau kita juga harus terjun di sana. Sehingga kalau bisa kita terjun bukan hanya di sebatas WA saja, tapi di segala IG, FB kita sharekan dakwah. Setidaknya kalau untuk kita tidak bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, setidaknya untuk beberapa orang tidak jadi masalah. Seperti itu. Jadi konsep dakwah itu tidak hanya ketika kita bertatap muka di kelas saja atau di seminar atau sebagainya, di majelis, tidak. Tetapi dakwah ini berkembang itu dari era teknologi. Coba bayangkan, kita tidak dari channel Ustaz Dr. Firanda itu berapa ribu yang menonton, sehingga banyak yang mengenal sunnah dari dakwah lewat sosmed. Yang kedua, dibuatkannya grup di Telegram, di WA, itu berpengaruh. Sebenarnya yang jadi masalahnya adalah apakah kita mau mengambil manfaat dari teknologi tersebut atau kita hanya mengabaikannya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Itu lebih tepatnya ya ke diri kita masing-masing, ke gimana kita mau mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Sekarang pelajaran itu banyak tersiar di teknologi. Antum pelajari apapun dari kajian syar'i itu banyak di YouTube banyak. Yang terkadang ya kita ini aja yang malas kan, ya seperti itu. Jangan salahkan teknologi yang berkembang, salahkan diri kita yang tidak bisa berkembang di zaman sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari pertanyaan tadi alhamdulillah menimbulkan jawaban yang bagus. Jadi itu contoh real daripada kita. Jadi kembali ke pertanyaan awal, bisa nggak saat konsep-konsep Islam itu kita terapkan atau bagaimana menerapkannya di dunia digital? Tentu sangat bisa sekali, sangat bisa. Beliau sudah memberikan contoh real. Ketika kita memblow up suatu masalah, jangan melupakan akhlak di situ. Akhlak gini cakupannya luas, bukan hanya perilaku, bukan hanya sebagai tutur kata. Di sini ada pengembangan di era digital, yaitu penulisan kata yang harus santun. Ini banyak dilupakan oleh teman-teman. Mengkritisi apapun, kemudian memberikan sanggahan apapun, jangan sampai menggunakan kata-kata yang mengintimidasi. Jangan menggunakan kata-kata yang seolah-olah kita itu paling benar, tapi gunakanlah kata-kata yang bijak. Kalian mau saya kasih contoh konkret lagi? Boleh. Coba ketika Nabiullah Muhammad SAW di hadis itu mungkin
anak-anak menengah atau anak-anak pesantren tahu bagaimana ketika Rasulullah SAW menghadapi seorang bocah yang nangis karena apa? Karena ada yang tahu, karena burungnya meninggal. Coba bahasa yang digunakan Rasulullah sangat manis sekali dan bisa menghibur anak kecil itu. Itu contoh simpel ya, bagaimana konsep Nabiullah Muhammad SAW dalam kepemimpinannya. Nah, kembali ke diri beliau sendiri, kemudian komunitas. Beliau berkomunitas dengan anak kecil pun bisa. Coba, pakai bahasa yang halus. Dan dulu gak ada media sosial. Hadis tertulis itu salah satu media. Berbedanya ada sosial di sini, masyarakatnya lebih luas. Tapi track recordnya, jejak digitalnya Nabiullah Muhammad berbuat baik kepada anak itu ada. Itu contohnya, contoh realnya. Mungkin teman-teman nanti silakan kalau ada contoh yang lain. Itu salah satunya. Bijaklah dalam memblow up sesuatu. Bijaklah dalam menulis sesuatu. Karena itu yang menentukan. Sebagaimana tadi beliau bilang, cutting video, ketika video itu di-cut, itu Masya Allah dampaknya ngeri. Itu dampaknya ngeri sekali. Dan sangat bisa masuk ketika konsep Islam itu kita bawa ke ranah digital. Bahkan ulama-ulama kontemporer sekarang sudah mengeluarkan fatwa bagaimana kita berakhlak dalam apa? Dalam bermedia sosial. Itu ada. Itu sudah ada semuanya. Dan itu sangat kita tentu norma-norma, konsep-konsep dalam kepemimpinan itu sangat kita junjung di situ. Itulah kenapa saya, salah satu contohnya, saya tuh paling tidak suka nge-share sesuatu kalau memang benar-benar itu pertama memang valid, yang kedua dengan bahasa yang tidak mengintimidasi, yang ketiga apa? Memiliki bahasa yang halus dan bisa memberikan pengaruh yang baik. 3 itu yang saya pegang. Kenapa? Kalau kiranya kata-kata itu membangun dan bagus, bisa diserap, maka pasti akan saya share. Kalau tidak, saya jarang sekali nge-share. Itu mungkin teman-teman silakan dari mahasiswa tanya teman-teman dosen itu, saya jarang sekali nge-share itu. Karena itu saya takut. Saya harus berakhlak di sini. Karena saya diamanai di bidang akademik, tentunya berakhlak sebagai seorang akademik itu harus bagus, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Tentu jelas sekali kalau konsep, salah satu daripada konsep pendidikan, konsep leadership, Islamic leadership atau kepemimpinan dalam Islam, itu salah satunya yaitu apa? Komunikatif. Rasulullah SAW sangat komunikatif, tidak pernah satu arah. Ingat, tidak pernah satu arah. Pasti para sahabat itu ketika ingin menanyakan sebuah hukum, itu telaahnya panjang, dikisahkan dulu. Ya Rasulullah, saya punya masalah seperti ini, istri saya seperti ini. Bahkan dihadiskan seperti itu. Coba dilihat, di hadis itu seperti itu. Makanya dalam konsep kepemimpinan Islam sangat penting sekali ada hal demikian. Nah, seperti itu. Ada sanggahan lagi atau tambahan? Itu sangat jelas ya, contohnya banyak. Jadi konsep-konsep Islam salah satunya itu komunikatif. Nah, komunikatif di sini apa? Membangun komunikasi yang bagus. Ketika kita membangun komunikasi yang bagus, berarti bahasa yang digunakan harus santun. Bahasa yang digunakan harus mudah diternya dan berbau positif, berbau edukatif. Jadi ingat ya, teman-teman di sini jurusannya pendidikan. Ketika menge-share sesuatu berkaitan dengan media sosial, berdakwah di media sosial, berdakwah di internet, gunakan kata-kata yang edukatif. Bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi mendidik. Ini yang terpenting. Bagaimana mendidik, bagaimana menarik orang itu dengan santun, dengan legowo. Bukan menarik orang itu dengan, ya istilahnya bahasanya ya kasar. Jangan secara kasar, tapi secara halus. Karena dakwah itu sebagai pemimpin itu ya kita harus komunikatif. Itu sangat jelas sekali. Jadi konsep-konsep kepemimpinan dalam Islam itu ya salah satunya yaitu komunikatif. Di situ sebenarnya ada, coba cari di situ. Sharing bisa, reflection juga bisa. Itu bisa. Nah, coba. Ada kan? Ada di situ. Kemudian development itu bisa.
dibilang komunikatif? Karena itu membangun kepercayaan, membangun ikatan. Karena gini, dalam Islam, ini saya ulangi, dalam Islam itu ketika seorang leader, penggerak, seorang pemimpin itu memiliki ikatan batin, memiliki ikatan pribadi terhadap apa? Terhadap apa yang dipimpinnya. Itu sudah pasti. Itu yang mempengaruhi. Makanya kenapa dakwah Nabiullah Muhammad SAW sukses. Kenapa Nabiullah Muhammad SAW sampai pada saat ini tidak ada yang bisa menggantikan posisi beliau sebagai orang yang paling memberikan pengaruh di dunia. Karena ini tadi, komunikasi beliau bagus. Komunikatif beliau. Sangat-sangat komunikatif dan bagus. Itu jelas sekali. Jadi ini baru 1-2 dalil yang kita breakdown. Belum lagi nanti banyak dalil-dalil dari Islam. Bayangkan, seharian ini kita tidak cukup. Itu makanya saya kaget. Berapa ini waktunya? Cuma 2 jam. Oh ya sudah, cuma 2 jam. Itu ya jam pertama ini kita mau di mana, Pak? Nah, ini sebagai salah satunya. Dan memang pendidikan kita di sini salah satunya ini saya bocorkan ya. Saya bocorkan. Saya ini tidak sedikit orang yang mengerti ya. Jadi saya masuk pesantren itu tahun 2002. Itu murni pesantren ya. Bukan kalau di kuliahan tuh bukan kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, kita bukan kupu-kupu ya. Nah, jadi kuliah pulang itu bukan. Jadi bersyukurlah kalian bukan sebagai kupu-kupu malam. Nah, karena biasanya kan kuliah itu pagi, pulang sore. Sore kan dalam Islam kan sudah menjelang malam tuh, apalagi maghrib tuh udah masuk malam, udah ganti hari. Jadi jangan sampai jadi kupu-kupu malam. Nah, seperti ini. Saya dari kecil di pesantren. Sebagai contoh saja. Terus kemudian saya kuliah pun masuk dalam asrama. S2 ya asrama, kemudian S3-nya ya masih asrama, masuk asrama gitu ya. Jadi bersyukurlah kalian. Kenapa? Karena dalam asrama inilah yang salah satu bentuk atau environment yang bisa membangun Islamic leadership. Itu contoh real. Sesuai dengan tema kita. Jadi kalian tuh sebenarnya sama seperti membahas diri kalian sendiri. Itu. Kenapa? Karena di pesantren itu memiliki aturan. Memiliki aturan. Dan kadang aturan ini kita merasa kurang sreg, itu sudah pasti. Tapi ketika kita memiliki jiwa leadership untuk diri kita itu bagus. Itu tadi di situ dijelaskan, lifestyle kita itu bagus. Maka apa? Kita akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tangguh. Itu sudah pasti. Pertama, kita berhadapan dengan peraturan. Kedua, kita berhadapan dengan mahasiswa atau teman kita yang memang karakternya tuh semuanya berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Madura, mana lagi Lombok. Masya Allah, dari ujung sampai ada yang dari Aceh, bahkan ada yang dari Papua. Menjadi satu tempat. Bayangkan, dengan karakter yang berbeda-beda. Bagaimana kita berhadapan atau komunikasi dengan teman-teman yang dari luar daerah? Bagaimana orang yang di luar daerah itu menjadi orang yang Jawani, menjadi orang Jawa, karena kita tinggal di Jawa. Bagaimana teman-teman mahasiswa yang dari Jawa nanti kita utus, kita kirim ke luar Jawa. Coba bayangkan, itu baru 1 poin saja. Kita sudah belajar menjadi seorang leadership, seorang pemimpin, kepemimpinan yang bagus. Seorang leader yang bagus. Coba, itu baru 1. Kemudian lagi, belum lagi dengan peraturan-peraturan yang sedemikian rupa. Coba bayangkan kalau kita di luar, kita tentu tidak menghadapi itu. Kita hanya cenderung monoton, jujur cenderung monoton. Contohnya gini, di kelas ya kita ngikut peraturan kelas. Setelah itu apa? Mahasiswa ya pergi. Sudah punya kehidupan masing-masing. Ada yang di kos-kosan, ada yang kembali kemana, ada yang ke orang tuanya, ada yang ke rumah karena dia non asrama. Selesai. Tapi ketika di sini kita memiliki pesantren yang terkonsep, memiliki aktivitas-aktivitas yang sangat bagus, memiliki program-program unggulan.
itu salah satu bentuk kalau kalian ini belajar menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Itu sangat jelas sekali. Kemudian setelah itu dari sini kalian kembangkan ketika kalian nanti mengabdi atau kalian diutus untuk KKN dan PPL atau KKL, terserah apa itu sebutannya. Itu apa? Bentuk pengembangan apa yang sudah kalian dapat di pesantren. Bukan hanya di akademik. Akademik itu sebagai apa? Cuma sebagai bekal kalian. Pengembangannya ada di pesantren. Kemudian apa? Dikembangkan lagi kita keluar. Bersyukurlah kalian seperti itu. Itu tidak didapatkan selain di perguruan tinggi yang memiliki murni berbasis pesantren. Dan itu hanya di sini. Saya akui itu hanya di sini. Saya sudah kuliah sampai ke luar negeri, tapi yang memiliki murni basic pesantren cuma di sini. Dan teman-teman ketika nanti diutus keluar sebagai contoh akan lebih siap dibandingkan dengan teman-teman yang hanya kuliah pulang. Itu terbukti secara real di lapangan. Kalian akan lebih siap menghadapi masalah, kalian akan siap menghadapi cercaan masyarakat, kalian akan lebih wise, lebih bijaksana dalam menghadapi sesuatu, dan cenderung kalian akan lebih hati-hati. Mungkin untuk sesi pertama saya cukupkan. Alhamdulillah tadi ada 2 penanya dan 1 mahasiswa yang memberikan tanggapan. Silakan nanti teman-teman panitia diseleksi lagi mana yang layak mendapatkan door prize. Mungkin dari saya sekian, nanti akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan, sanggahan dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk sesi pertama ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Jihad Habibullah Ta'ala yang sudah memaparkan materinya di sesi pertama. Dan untuk acara selanjutnya yaitu istirahat sekitar 15 menit. Untuk itu teman-teman mungkin nanti bisa mengambil snack yang ada di meja sana. Untuk ambilnya silahkan nanti teratur dengan yang dibagi oleh panitia. Kemudian insya Allah nanti kita akan mulai lagi di sesi yang kedua pukul 9.35 tepat. Jadi teman-teman jangan meninggalkan tempat. Silahkan nanti mengambil snack dan kembali ke tempat duduk. Dan insya Allah kita akan mulai sesi kedua pukul 9.35 tepat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan kami ucapkan selamat beristirahat.